Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Nah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga senantiasa dalam keadaan kuat dan semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 2, hari ini insya Allah kita akan belajar materi akidah akhlak. Oleh karenanya silakan disiapkan buku paketnya. Ya, di depan kalian disiapkan, kemudian juga diperhatikan dan disimak video yang sedang Bapak buat. Silakan ditonton dan disesuaikan halamannya dengan yang sedang Bapak jelaskan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baik lagi jika kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan dibuka buku paketnya di halaman. Oke, kita di bab yang kelima ya, seputar akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Di pekan lalu sudah Bapak sampaikan ya, yang pertama adalah egois. Egois adalah sikap menang sendiri. Ya, ia tidak memperhatikan lingkungan maupun kepentingan bersama. Ya. Oleh karenanya sikap egois ini harus kita jauhi. Ya. Jangan ada di dalam diri kita. Karena tentu ketika seseorang memiliki sifat egois, maka dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Ya, dijauhi oleh teman-temannya. Oke, baik. Adapun sekarang yang ingin Bapak sampaikan adalah berkata kasar. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman ke-41. Tentu kalian sebagai manusia perlu berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karenanya, saat kalian berbicara kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada adik, dan lain sebagainya, maka bicaralah dengan sopan, dengan ramah, dan tidak boleh berkata kata kasar. Teriak-teriak yang gak jelas gak boleh. Ya, karena ucapan kita ini perlu hati-hati teman-teman. Ya, karena pembicaraan yang salah atau mungkin perkataan yang kasar itu nantinya berdampak buruk ke dalam diri kita sendiri, ke diri kita sendiri kalau kita berkata yang kasar-kasar. Maka dari itu ketika kita berbicara harus hati-hati. Jangan sampai nantinya malah kena ke diri kita sendiri. Nah, adapun di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kemudian di dalam hadis Rasulullah bahwasanya dijelaskan, Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna. Yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi di sini Allah memerintahkan agar kita berkata atau berbicara kepada orang lain dengan bahasa yang baik, dengan ucapan-ucapan atau tuturan kata yang baik. Ya. Oke, baik. Dan kita juga seorang muslim ini akan selamat terutama dari lisannya. Oleh karenanya perlu hati-hati ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Jangan sampai orang lain jadi sakit hati. Apalagi jangan sampai orang lain marah kepada kita dengan perkataan kita. Ya. Oke. Terus kalau saya dalam keadaan marah, bagaimana Pak? Nah, kan saya ketika berbicara nanti malah berkata yang kasar. Nah,
oleh karenanya ketika kita dalam kondisi marah, ya teman-teman lebih baiknya diam, ya, atau berwudu, karena marah itu seperti halnya api, ya, sehingga ketika kita siram dengan air wudu, dengan air, maka insya Allah panas emosi atau marah tersebut akan hilang, ya. Oke, terus bagaimana cara agar kita terhindar dari sikap berkata kasar? Yang pertama, kita berteman dengan orang-orang baik. Ya, kita berteman dengan orang-orang yang senang dalam menasehati, senang menegur dalam kebaikan, dan jauh dari berkata-kata kasar. Yang kedua, ya, kita harus menjauhi lingkungan ataupun keadaan yang dapat mengarahkan kita untuk berkata kasar. Mungkin kita berkumpul dengan teman-teman yang berkata kasar, yang omongannya jelek, itu jangan teman-teman, kita jauhi lingkungan-lingkungan seperti itu. Nah, kemudian selalu bersikap sabar, ya, terhadap apapun situasinya maupun apapun kondisinya. Kemudian kita diminta untuk berbicara yang baik, dan apabila kita sudah terlanjur menyampaikan dengan ucapan yang kasar, maka buru-buru kita istighfar kepada Allah. Karena istighfar adalah obat untuk menghapus penyakit, ya, dawa'uz dzunub al istighfar. Bahwasanya obat dari dosa-dosa adalah istighfar. Ketika kita mengucapkan kalimat yang kasar, segera kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Ketika kita berbohong kepada orang lain, segera ucapkan, sudah terlanjur nih, kita segera ucapkan astaghfirullahaladzim. Namun jangan sampai kita sengaja untuk berkata kasar dan sengaja untuk berbohong. Nah, selanjutnya yaitu di sini teman-teman bisa memperhatikan, ya, di akhlak atau sikap tercela yang ketiga yaitu berbohong, yang mana berbohong sama saja dengan dusta. Dusta. Berbohong itu adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, karena seseorang yang berbohong, maka ia termasuk ke dalam ciri dari orang-orang munafik, ya, ciri dari orang-orang yang munafik. Kemudian apa sih Pak contohnya berbohong? Ya, banyak, ya, seperti ulangan, kemudian mungkin ada yang menyontek saat ulangan. Nah, ini salah satu berbohong. Oleh karenanya besok nih ketika kalian pas, kalian maksimalkan dulu potensi kalian. Kalian maksimalkan dulu kemampuan kalian, kalian kerjakan masing-masing. Jangan sampai dikerjakan oleh orang lain. Ya, sama aja ini berbohong. Oke. Adapun yang kedua yaitu jangan berbohong kepada orang tua, apalagi juga kepada guru. Ya, hindari berkata-kata bohong. Karena ketika seseorang bohong, ya tentu Allah akan memberikan dosa kepadanya. Nah, nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nah, oleh karenanya berbohong ini nanti jelas kerugiannya kepada kita sendiri, teman-teman. Ya, seseorang yang berbohong jelas dia orang-orang bakal tidak senang berteman dengannya. Ya, bakal merasa dirugikan terus ketika bertemu dengannya. Ya, oleh karenanya kita jauhi, kita bicarakan dengan hal-hal yang baik, kita berbicara dengan orang lain dengan hal-hal yang jujur. Ya. Apa sih Pak cara kita agar berkata jujur, agar terhindar dari dusta maupun kebohongan? Kita ingat, pertama kita ingat kepada Allah. Allah tuh selalu melihat, ya, selalu memonitoring kita, ya, semua perbuatan yang kita lakukan, ya, itu Allah Maha melihat dan Maha mendengar, sehingga hal ini bisa menjauhkan kita dari sifat berbohong. Ya, kemudian apa? Ya, kita ingat bahwasanya setiap apa-apa yang kita ucapkan ini kelak atau di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita berbohong, maka nanti akan Allah berikan dosa-dosa. Ya, Allah akan mengarahkan ke dalam nerakanya Allah. Namun kalau kita jujur, insya Allah Allah akan menggantinya dengan pahala yang banyak. Ya. Kemudian jelas kita harus membiasakan dari kecil berkata yang baik, bersikap yang baik, jujur, tidak egois. Ya, semuanya kita harus biasakan dari kecil dan lain sebagainya. Nah, yang penting ketika teman-teman berbicara perlu seperlunya saja.
Ya, jadi jangan sampai kita malah berbicara yang mengada-ngada, bohong. Jangan. Ya, lebih baik diam. Lebih baik diam. Nah, jadi sifat-sifat tercela ini, baik yang sudah Bapak sampaikan sikap egois di pekan lalu, kemudian tadi yaitu berbohong maupun berkata kasar, semestinya jauh dari diri kita. Ya, karena ketika seseorang memiliki akhlak tercela, maka hal ini tentunya merugikan orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Apa sih Pak kerugiannya? Jelas, hidupnya tidak akan tenang teman-teman. Ya, selalu gelisah sana, gelisah sini, hidupnya nggak tenang. Ya. Kemudian tidak disukai Allah, jelas Allah tidak suka kepada orang-orang yang memiliki akhlak tercela. Kemudian dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, orang-orang sekitar pasti akan menjauhi kepada orang-orang yang memiliki akhlak tercela, karena tentunya akan merugikan dia, merugikan orang lain, atau merugikan orang-orang terdekatnya. Kemudian menjadi pribadi yang berbuat jahat, kemudian jelas menjadi manusia yang berbuat dosa. Pak, bagaimana kalau saya sudah pernah berbohong? Bagaimana Pak kalau saya pernah bersikap egois kepada orang tua saya? Buru-buru istighfar teman-teman, dan minta maaf kepada Allah, dan juga minta maaf kepada orang tersebut. Ya, minta maaf ke ayah, ke ibu, atau ke teman, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya setelah ini Bapak minta tolong teman-teman untuk dikerjakan di halaman ke-44 ya. Yaitu ayo berlatih. Ayo berlatih di halaman ke-44 yang mana diminta untuk mengisi kotak-kotak yang kosong. Ya, jadi langsung di buku paket saja. Jangan lupa terus diberikan nama sebelum kalian kirim ke Bapak. Nah, sekaligus diuji kompetensinya, yaitu di halaman 46, 47, dan 48. Jadi teman-teman dikerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja. Bapak ulangi, teman-teman dikerjakan bagian 1 dan bagian 2 saja. Pilihan ganda dan isiannya saja, isian yang bagian 2. Ya. Seperti biasa Bapak ingatkan teman-teman untuk mengerjakan sendiri dulu. Harus yakin dengan kemampuan kalian. Seperti tadi, ya kita sudah membahas tentang menghindari sikap berbohong. Ya. Jadi teman-teman kerjakan dulu semaksimal teman-teman semua. Kemudian setelah selesai baru boleh minta dikoreksi atau dicek terlebih dahulu oleh ayah, ibu maupun orang yang mendampinginya. Boleh diperbaiki setelah itu. Nanti baru dikirim ke Bapak. Ingat, sebelum dikirim diberikan nama di atasnya. Diberikan nama di atasnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Nanti bisa saling memperbaiki. Ya. Kurang lebihnya Bapak makasih atas perhatian teman-teman dan antusias kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.